Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Kitab Qurratul Uyun halaman 52. Summa asyara ila dzikri ba'di adabil jima'i biqaulih. Kemudian Ibnu Yamun mengisyaratkan pada penjelasan sebagian tata keramanya jima', bagaimana adabnya jima'. Dari sekian adabnya jima' yang sudah kita lewati, kita nyampe pada insya Allah ini termasuk adabul jima' yang ke-16, versi kajian yang disimpulkan dalam video Ma'had At-Tamimi insya Allah. Wa bimasika dzakar bil yamini yumna'u lin-nahyi fakhudh tabyin. Mungkin ada beberapa di antara manusia ini bertanya, bagaimana sejatinya dalam kajian pemahaman fikih keislaman memegang zakar. Jadi besok misalnya Rahmat ini mau menjima istrinya, ini kan kamu nanti akan memegang zakarmu. Atau imam mau menjima istrinya, bagaimana imam ini memegang zakar? Maka dalam memegang zakar itu juga ada panduannya. Zakar ini bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya zakar. Apa yang harus dilakukan? Wa bimasika zakar, dan dengan memegangmu azakar pada zakar. Bil yamini, dengan tangan kanan, yumna'u dilarang. Yumna'u tercegah, linnahyi karena ada larangan, fakhud maka ambillah olehmu, tabiin penjelasan. Jadi orang ketika mau memegang zakarnya, kalau dipegang dengan tangan kanan itu dilarang, tercegah, ada larangannya. Seperti itu. Besok kamu kalau mau megang zakar, mam, pakai tangan kiri. Kasih tahu nanti. Ini juga perlu dijelaskan nanti sama istrimu, biar istrimu loh, mam, kok mas, pegang tangan kanan, dan begitu. Jadi zakar itu dipegangnya yang benar itu dengan tangan kiri. Fa akhbara rahimahullah annahu yumna'u ayyukrahu massu dzakari bil yamin. Ibnu Yamun menginformasikan rahimahullah bahwasannya tercegah atau dimakruhkan memegang zakar dengan tangan kanan. Begitu. Seperti itu. Kalau masun itu sebenarnya maknanya ya masud zakar itu menyentuh zakar bisa. Kalau maknanya kalau menyentuh zakar itu kan kurang pas, you know? Kurang pas dalam prakteknya kan seperti itu. Justru kita masuk pada megang saja. Tapi kalau nyentuh saja gimana? Nyentuh saja. Nah, nyentuh saja kalau kita menggunakan kata mas saya musuh, gepok, you know? Begini. Nah, ini menyentuh, memegang begini. Kalau dalam kata bimasika zakar ini berarti menyentuh. Apalagi memegang, kan begitu. Seperti itu. Kenapa kok saya jelaskan memegang? Kalau menyentuh itu kan jarang. Ya, buktinya kalau kencing kamu sentuh apa kamu pegang? Saya biarkan. Oh, sama biarkan. Setelah kalau ketika kamu mau membasuh, Kiri. dipegang apa disentuh? Nah, ya kan dipegang. Karena buktinya dalam praktek fikih ini suruh diurut begini. Diurut. Nah, kan gak mungkin urut begitu. Disentuh saja. Gitu. Oh, di bawahnya tok ya. Nah, sudah. Tapi kalau kita menggunakan takdir atau ungkapan di sini, wa bimasika dzakar bil yamini yumna'u lin-nahyi fakhud tabyini, wa bimasika, dan dengan menyentuhmu, ya toh,
az-zakar pada zakar bil yamini dengan tangan kanan, yumna'u tercegah, linnahyi karena ada larangan. Saya menjelaskan pakai memegang ini karena dalam prakteknya jarang menyentuh. Tapi kalau makna aslinya ya menyentuh dengan tangan kanan itu dilarang, ya, tercegah, paham? Sehingga katanya Ibnu Yamun di sini, tercegah di situ hukumnya makruh menyentuh zakar bil yamin dengan tangan kanan. Apalagi kalau kamu memegang zakarmu, begitu loh, paham ya? Lima warada minan nahyi anhu, karena di situ ada larangan terkait dengan menyentuh zakar dengan tangan kanan. Mana larangannya? Biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamussu, tidak menyentuh, ahadukum, salah satu di antara kalian, zakarahu, pada zakarnya salah satu di antara kalian, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Jadi salah satu di antara kalian ini jangan kemudian kalian menyentuh zakarmu dengan tangan kanan, apalagi memegang, begitu. Meskipun prakteknya memegang, saya tetap kembali ke makna asalnya saja. Takut nanti ada yang liar bertanya, nah, maknanya mas saya musuh kan menyentuh, ya menyentuh, kita pakai menyentuh. Kalau memegang apalagi, nah, begitu. Wanahyu litanzih, larangan di sini adalah untuk bermakna tanzih, gitu loh. Walit tasrifi, dan karena memuliakan, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, atas sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walit tasrifi, dan karena memuliakan, liqaulihi, pada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamini, adapun tangan kananku, liwajhi, untuk wajahku, begitu. Washimali, dan tangan kiriku, lima tahta izari, untuk sesuatu di bawah sarungku. Jadi kalau tangan kanan itu dengan untuk wajah, bukan untuk zakat. Tapi kalau tangan kiri untuk di bawah sarungku, bayar zakat dan tetangganya, kan begitu. Waliqauli Aisyah radhiyallahu anha, kanat yumna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li uhudihi wa ta'amihi wa yusrahu li khala'ihi wa ma kana minal adha. Karena juga ada perkataannya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Katanya beliau, tangan kanannya Rasulullah SAW itu digunakan untuk perjanjian beliau, untuk makanan beliau digunakan ketika beliau makan. Dan tangan kiri beliau itu li khalaihi, untuk memenuhi hajat beliau. Wa makana minal adha, dan sesuatu yang menyakiti. Nah, seperti itu. Jadi tangan Rasulullah ini ketika yang kanan ketika untuk melaksanakan perjanjian, ikatan. Kalau untuk makan juga tangan kanan. Nah, tangan kiri ini kalau misalnya memenuhi hajat beliau atau suatu yang al-adha, suatu yang menyakiti tadi. Paham ya? Summa qala lamsun li farjin nadhrun li kullin takallumun indahu akhillin, begitu. Kemudian kita akan mengkaji terkait dengan menyentuh farji. Kita menyentuh farji. Kemudian nanti kita akan membahas bagaimana melihat pada farji, itu hukumnya bagaimana. Atau bagaimana hukumnya berjima, hukumnya ngobrol ketika jima, seperti itu. Lamsun li farjin, menyentuh dengan menyentuh pada farji. Nazrun li kullin, melihatnya masing-masing suami dan istri, berarti melihat farji.
Takallum indahu, berbicara ay indal jima'i. Ja'a khillin, telah datang khilli sahabatku. Ja'a ya khilli, telah datang wahai sahabatku. Itu di situ tulisannya takallum indahu jaya khilli, kan begitu. Ja'a ya khalili, seperti itu. Yes. Akhbara, menginformasikan rahimahullah Ibnu Yamun rahimahullah, annahu, bahwasannya yukrahu, dimakruhkan, lamsu farjil mar'ati, menyentuh farjinya perempuan. Mam, menyentuh farjinya istrimu yang bernama Evin misalnya, itu hukumnya makruh. Wa nazaru kulli wahidin minaz zawjaini, melihatnya suami atau istri masing-masing antara suami dan istri, li farjin sahibihi, pada farji partnernya, pada farji pasangannya. Kalau dia Evin misalnya, ya farji suaminya, Evinita namanya ini. Atau suaminya namanya Imam, ya berarti melihat farjinya istrinya, kan begitu. Itu hukumnya makruh, li'annahu yu'dzil basar, itu akan menyakiti pada pandangan mata. Menyakiti pada pandangan ini kan repot. Menurut santri milenial malah itu bikin pandangan lebih terang. Nah ini kan repot ini kan. Seperti itu. Kemudian wayudhibul haya'a, dan menghilangkan rasa malu. Gitu. Kalau dilihat itu malah akan menjadikan rasa malunya hilang. Coba tidak dilihat seperti itu, maka kamu akan merasa malu ketika terlihat, kan seperti itu. Paham ya? Waqad yara ma yakrahu, waqad yara ma yukrahu fayuaddi ilal baghdai. Terkadang orang itu nanti akan melihat sesuatu yang tidak disukai, fayuaddi ilal baghdai, hal itu menyebabkan pada kebencian, kama fin nasihati, sebagaimana yang ada dalam kitab An-Nasihah. Jadi paragraf ini bercerita atau menjelaskan terkait dengan hukum makruhnya menyentuh farjinya perempuan, farjinya istri, ya. Jangan salah paham nanti farjinya ini makruh, farjinya perempuan. Perempuan di sini istri. Saya takut nanti salah paham, malah perempuan-perempuan yang tetangganya dipegangi semua. Oh, kalau itu haram. Ini adalah istrimu, hukumnya itu makruh. Dan melihatnya salah satu dari pasangan ini, ya tahu, dari pasutri ini, pas suami melihat farji istrinya, sang istri melihat farji suaminya, ya tahu, ini juga berhukum makruh. Jadi nyentuh farji istri itu makruh. Imam, seorang suami melihat farji istrinya makruh. Istrinya imam melihat farjinya imam sebagai suaminya, hukumnya juga makruh. Kenapa? Itu nanti akan menjadikan menyakiti pada pandangan, bikin pandangan tidak enak. Jadi menyakiti pandangan itu mengganggu pada pandangan. Ya repot kalau imam misalnya, saya malah tidak terganggu, ini kan repot. Santrinya imam bukan Ibnu Yamun santrinya kan. Dan itu juga konsekuensinya wayudhibul haya, akan menghilangkan rasa malu. Harusnya rasa malu itu kuat, malah tidak kuat, bahkan sirna. Karena terkadang orang itu akan melihat sesuatu yang tidak dia sukai, akhirnya benci. Sebagaimana dalam kitab An-Nasihah, misalnya imam melihat di sampingnya farji istrinya melihat sesuatu yang tidak dia sukai, kan yang muncul kebencian. Ya salahnya imam lapor seliuran ke situ, kan begitu pandangannya, gitu loh. Farji istrinya mungkin ada tai lalatnya sebesar kelereng,
Akhirnya imam tidak suka. Ya kan masalahnya imam lah. Kenapa harus melihat itu kan begitu? Paham ya, imam? Yes. Yang lebih takut ini luar biasa ini. Walima fil hadits min qauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, idza jama'a ahadukum zaujatahu, jika jima salah satu di antara kalian pada istrinya, au jariyatahu atau budak perempuannya, fala yanzur ila farjiha, maka tidak melihat pada farjinya. Jangan melihat pada farjinya, li'anna dzalika yurisul ama, karena hal itu akan menyebabkan pada kebutaan. Itu katanya hadis begitu. Lakin tetapi naqala Ibnu Hajar menukil an Abi Hatim dari Abi Hatim anna hadzal haditsa, bahwasannya hadis ini maudhu'un, adalah hadis maudhu', hadis hoax. Imam senang. Oh alhamdulillah ini hadis maudhu'. Nah, seperti itu berarti tidak benar. Jadi hadis itu ada hadis dhaif, ada hadis maudhu'. Kalau hadis dhaif kamu hati-hati. Hadis dhaif itu bisa jadi dhaif itu karena mungkin ada perawinya yang tidak thiqah, tapi bukan berarti hadisnya palsu. Tapi kalau hadis maudhu', hadisnya palsu. Seperti itu. Paham ya? Wali qauli Aisyah radhiyallahu anha, dan karena ada sabdanya, ada perkataannya, penjelasannya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu dzalika min Rasulillahi qattu. Ma ra'aitu, aku tidak melihat hal itu, min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qattu sama sekali. Wala ra'ahu minni, dan beliau tidak melihat hal itu minni, dariku. Jadi katanya Sayyidatuna Aisyah itu tidak pernah melihat farjinya Rasulullah, sebagaimana Rasulullah tidak pernah melihat farjinya Sayyidatuna Aisyah. Seperti itu. Wa in kunna lanaghtasilu fi ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi, meskipun kami itu mandi bersama, mandi dalam satu wadah, ya toh, takhtalifu aydina, tapi tangan kita kan berbeda. Seperti itu dalam urusan inak tadi itu. Artinya ini menjelaskan bagaimana sosok Rasulullah SAW dan Sayyidatuna Aisyah yang tidak pernah melihat farji salah satu dari beliau berdua ini. Jadi Rasulullah tidak melihat pada farjinya Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah tidak pernah melihat farjinya Rasulullah SAW meskipun mandi bersama. Allah, seperti itu ya, luar biasa. Wa amma nadharur rajuli wallahu a'lam bis-shawab. Sudah.